Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Faisal Cahyaningrum dengan NIM 3411911029 dari Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya memenuhi tugas manajemen proyek pertemuan 5 dan 6. Dan untuk pertemuan 5 kali ini saya membahas tentang siklus Agile Principle. Apa itu Agile? Agile sendiri adalah salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak. Biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Lifecycle. Metode ini sering digunakan oleh startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan softwarenya. Di sini terdapat 12 prinsip Agile, yaitu yang pertama, Customer Stratification. Yang kedua, Welcome to Change. Yang ketiga, Deliver Frequently. Yang keempat, Measure by Working Product. Yang kelima, Attention to Excellence. Yang keenam, Simplicity. Yang ketujuh, Motivated Individuals. Yang kedelapan, Sustainable Pace. 9, Working Together Daily. Untuk yang ke-10, Face-to-face communication. 11, self-organizing teams. Untuk yang terakhir, reflect and adjust. Di dalam prinsip Agile sendiri masih dibagi tuh menjadi 3 kelompok. Bisa dikatakan siklus ya. Yang pertama, siklus keuntungan bagi customer. Yang kedua, siklus keuntungan bagi manajemen atau shareholder. Yang ketiga, siklus keuntungan bagi pekerja. Di sini saya sedikit membahas tentang siklus keuntungan bagi customer. Keuntungan bagi customer sendiri yaitu untuk tim pengembang akan mengembangkan working together daily. Yang dimaksud working together daily adalah kerjasama pada tiap bagian-bagian pengerjaan yang terdapat dalam sebuah proyek, atau dengan kata lain melakukan kolaborasi antara customer dan developer. Jadi walaupun bukan bagian dari tim pengembang, customer masih bisa bekerja sama tuh dengan developer itu sendiri dengan memberi tahu bagian yang kurang atau sedetail manapun atau kekurangan manapun, customer bisa ikut berdiskusi dengan tim pengembang atau development itu sendiri, karena bagaimanapun jika proyek yang dikembangkan ini diperuntukkan kepada customer. Dan untuk yang kedua, cara kerja face-to-face communication. Face-to-face communication itu sendiri adalah penyampaian informasi terhadap customer. Ada informasi apa saja yang sudah dikembangkan dari tim pengembang. Jadi pembicaraan setiap tatap muka langsung memberikan keefektifan tuh, dan tingkat efisiennya dalam penyampaiannya juga sangat tinggi. Informasi yang dibutuhkan jadi cepat tersampaikan kepada customer. Dengan kata lain, pengerjaannya tuh melalui tatap muka. Lalu customer dapat membahas tuh produk yang mau dibuat dengan lebih jelas, sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman antara customer dan tim pengembang tersebut, sehingga customer akan mendapatkan produk yang lebih optimal dan sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu apa sih itu simplicity? Simplicity tugasnya adalah memberi kemudahan pada segala aspek produk. Kelebihan ini tentunya
memberikan keuntungan pada customer terhadap waktu karena sangat efisien, dikarenakan segala sesuatunya dibuat dengan semudah dan sesederhana mungkin, sehingga mempersingkat waktu dalam pengerjaannya jika nantinya melakukan perubahan pada produk itu sendiri. Jadi kita bisa melakukan perubahan produk itu sendiri dengan menerapkan simplicity ini. Produk yang dikembangkan mengikuti dari hasil diskusi yang dilakukan developer atau tim pengembang tidak perlu menambahkan fitur-fitur di luar diskusi karena ditakutkan tidak tahu tuh cara menggunakan fitur yang ditambahkan. Jadi produk yang akan diterima adalah produk yang sesuai dengan keinginan customer. Tidak mungkin tim pengembang membuat produk tanpa sepengetahuan customer. Jika terjadi seperti itu, bisa dikatakan bukan produk gagal, tapi produk tersebut tidak mempunyai goals atau tujuan yang mereka inginkan. Dan di sini ada deliver frequently. Cara kerja deliver frequently ini adalah mengirimkan laporan dari tiap-tiap apa yang telah dikerjakan tim pengembang secara berkala. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi customer, sehingga dapat mengetahui apakah yang development telah kerjakan sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan mereka. Dan dengan mengirim produk secara rutin dari developer, customer dapat mengetahui kekurangan apa saja yang ada di produk tersebut. Customer juga bisa menilai, dari penilaian tersebut, tim pengembang dan developer juga bisa menambah apa yang menjadi kurangnya dari produk tersebut dan mengetahui progresan produknya sendiri sampai mana. Karena semakin pendek jangka waktu pembuatannya, maka semakin bagus. Selanjutnya, attention to excellence. Attention to excellence ini merupakan perhatian yang berkelanjutan pada kualitas dan perancangan yang baik pada sebuah produk yang dibuat. Memberikan keuntungan bagi customer bahwa produk yang mereka pesan atau buat memiliki kualitas yang sangat baik, dikarenakan kualitas dari produk itu sendiri selalu diberikan perhatian oleh developer. Jadi setiap tahap ini customer mampu mengikuti perkembangan teknologi, karena biasanya perkembangan teknologi akan menyajikan desain dan teknis yang lebih baik dan efisien. Dan selain itu, customer dapat mengerti dan mengetahui developer ini menyarankan fitur yang dikirimkan. Lalu customer stratification. Customer stratification sendiri adalah untuk mengatasi segala kebutuhan, keluh kesah permasalahan yang mereka hadapi terhadap produk dan layanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan inilah yang kita butuhkan untuk menjamin kelangsungan baik dari proyek selanjutnya atau proyek yang dikembangkan sekarang. Karena harapan atau ekspektasi pelanggan diyakini mempunyai peranan besar dalam evaluasi kualitas sebuah produk. Dengan kata lain, dengan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, customer akan merasa menjadi prioritas, karena keinginan customer bisa terrealisasikan di produk tersebut.
dan mungkin akan terlihat mudah dan sederhana. Tetapi customer memiliki perubahan konsep saat melihat produk yang diberi developer sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada welcome to change. Apa itu welcome to change? Welcome to change merupakan kepuasan pelanggan. Maka dari prinsip dan metodologi agile ini, perubahan dari customer saat proses pengerjaan berlangsung memiliki keuntungan yang sangat baik bagi customer, karena produk yang nantinya dibuat akan selalu memenuhi harapan dari customer itu sendiri, sehingga customer dengan leluasa memberikan perubahan terhadap apa yang sedang dikerjakan dengan sesuai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, customer dapat mempunyai hak dan meminta developer untuk mengubahnya sesuai keinginan customer. Selama itu masih dalam waktu pengerjaan, dan developer akan siap mendengarkan perubahan yang diberikan dan memberi saran lebih baiknya seperti apa, dan akan kembali ke tahap pertama dan seterusnya hingga produk itu sesuai dengan keinginan customer. Dengan kata lain, customer adalah nilai kepuasan yang paling tinggi dari pembuatan produk tersebut, karena jika keinginan atau kebutuhan customer tidak terpenuhi, maka kembali lagi dengan tujuan developer ini mengembangkan produk tersebut. Jika developer tidak mempunyai tujuan atau goals sendiri dalam menciptakan produk itu, dikatakan perusahaan itu belum bisa menerapkan agile di perusahaan tersebut. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf, dan jika ada kata-kata yang belum dimengerti atau saya susah menjelaskan, mohon dimaklumi. Terima kasih sudah mendengarkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.